Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang selalu menumpahkan cinta kasih-Nya yang tanpa batas pada seluruh makhluk-Nya. Tidak ada satu sel pun dalam tubuh kita yang dibiarkannya, diurusnya, diaturnya, sehingga seluruh sel dalam tubuh kita begitu cerdasnya. Itulah cinta kasih-Nya yang tanpa batas yang selalu diberikan kepada kita. Mereka yang masih mencari Tuhan, itulah kebodohannya sendiri. Tapi mereka yang sudah menyadari bahwa Tuhan bersama dirinya, setiap saat mengurus dan mengatur segala kebutuhannya, itulah ciri orang yang berakal. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kajian di pagi yang penuh berkah ini, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, bersama-sama menyampaikan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita bersama-sama memohon berkah dan ridho Allah. Semoga Allah mengalirkan pengetahuan sejatinya kepada kita. Semoga kita termasuk para ahli ilmu yang berhak untuk menerima ilmu-ilmu sejati darinya. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan katakan tidak mungkin, katakan bagaimana caranya. Siapapun yang menghadapi sesuatu dan selalu mengatakan tidak mungkin, berarti dia sedang menutup segala kemungkinan. Begitu kita mengatakan tidak mungkin, berarti kita tidak percaya bahwa sebetulnya semesta tanpa batas itu akan menghadirkan apapun yang disebut tidak mungkin oleh kita. Begitu kita menyatakan tidak mungkin, berarti kita sedang membuat tembok besar untuk terjadinya segala sesuatu dalam hidup. Begitu kita menyatakan tidak mungkin, berarti kita sedang memasuki segala keterbatasan. Saya ingin mengajarkan untuk mengganti kata tidak mungkin dengan satu kata yang indah. Bagaimana caranya? Tentu saja ini akan berlawanan dengan yang selama ini saya ajarkan. Tugas kita cuma 3 dalam hidup ini. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah menerima. Meminta berarti mengkreasi, karena yang maha mencipta dalam diri kita adalah pikiran kita. Dan pikiran kita adalah energi, pikiran kita adalah getaran. Begitu kita berpikir, sebetulnya kita sedang mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke semesta, dan semesta ini akan menerima seluruh sinyal-sinyal gelombang yang ditransmisikan oleh pikiran. Dan semua yang digetarkan di semesta ini akan datang kepada kita sesuai dengan yang kita pikirkan. Oleh karena itu hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan. Mengapa Allah memberikan perasaan kepada kita? Perasaan itulah merupakan suatu indikator. Perasaan itu semacam quality control
untuk mengontrol apa yang sedang terjadi di pikiran. Jadi perasaan ini adalah quality control. Perasaan ini adalah instrumen. Perasaan ini adalah alat yang diberikan Allah untuk memastikan apa yang sedang terjadi di pikiran. Kalau pikiran kita sedang positif, perasaan kita akan positif. Kalau pikiran kita negatif, maka perasaan kita akan negatif. Enak tidak enaknya perasaan itu sedang memberikan ilustrasi tentang apa yang sedang terjadi di pikiran. Jadi kalau di pikiran itu sedang negatif, perasaan negatif, itu buru-buru kita harus mengubah agar dari perasaan yang diberikan itu kita bisa mengubah apa yang ada dalam pikiran. Karena kalau pikiran dibiarkan sedang memancarkan energi negatif, maka pikiran ini sedang menciptakan semesta ini sesuai dengan yang ada di pikiran itu. Dan yang akan hadir dalam kehidupan adalah apa yang ada di pikiran itu. Jadi perasaan itu bukan untuk merasakan, tapi perasaan adalah indikator utama untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di pikiran. Karena apa yang sedang terjadi di pikiran itu yang akan menjadi kenyataan. Itulah kita harus waspada. Makanya kunci kesuksesan cuma 3. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah menerima. Meminta berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Sekali beliau mencipta, sudah. Beliau tidak ada urusan lagi dengan semua pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup. Dan semua pilihan dalam hidup ada konsekuensi. Semua pilihan dalam hidup itu ada akibat yang harus ditanggung. Begitu kita menciptakan sebab yang bagus, maka kita akan menerima akibat yang bagus. Begitu kita menciptakan sebab yang buruk, maka kita akan menerima akibat yang buruk. Hanya itu pelajaran dalam hidup. Jadi semua yang baik, semua yang buruk dalam hidup kita tidak ada urusan dengan Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini memang hanya untuk sarana belajar. Jadi ketika kita mendapatkan yang tidak baik dalam hidup, jangan buru-buru mengatakan bahwa Allah sedang menghukum kita, bahwa Allah sedang mengazab kita. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kemudian menghukum hamba yang dicintainya? Tidak mungkin. Dan Allah yang semacam itu adalah konsepsi yang keliru dari orang-orang bodoh tentang Allah. Nggak mungkin seperti itu. Allah itu hanya mengingatkan supaya kita tambah baik. Allah itu hanya mengajarkan supaya kita waspada. Itu saja yang diajarkan semesta. Nah setelah kita meminta, berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Selanjutnya adalah percaya kalau itu akan terjadi. Dan setelah itu kita harus bisa menerima. Menerima itu artinya rasakan seakan-akan apa yang kita cipta itu sudah terjadi dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita. Itulah teknik berdoa yang sangat canggih. Itulah teknik berdoa yang sangat luar biasa. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Allah bersama kita, lebih dekat bersama kita daripada urat nadi leher kita. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Dia selalu mengawasi kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Jadi tugas kita adalah menselaraskan pikiran kita. Tugas kita adalah menselaraskan perasaan kita. Itulah pentingnya pikiran dan perasaan. Tinjau dia dari sudut pandang energi. Setiap energi pasti ada frekuensi. Setiap frekuensi ada vibrasi. Dan semua yang ditransmisikan oleh pikiran adalah gelombang. Setiap gelombang akan merambat, akan meresonansi semua yang di luar gelombang untuk hadir dalam kehidupan kita.
Jadi semua yang kita terima dalam hidup kita hari ini hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kita cipta di pikiran kita. Dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa undangan kita. Nah, setelah kita meminta, mengkreasi, maka kita jangan berpikir cara. Cara itu bukan wilayah kita. Cara itu wilayah Allah. Nah, kenapa saya memberikan judul hari ini? Jangan katakan tidak mungkin, katakan bagaimana caranya. Mengatakan bagaimana caranya bukan pada dirimu, tetapi mengatakan bagaimana caranya kepada Allah. Karena kita itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan cara. Contoh sederhana. Kalau semua orang yang ada di ruangan ini saya ajak, bulan depan kita akan pergi umroh. Ongkosnya 50 juta per orang, bintang 5. Kalau kalian berpikir cara, maka kalian akan mulai melihat saldo yang ada di tabungan hari ini. Dan akan mengatakan, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita berpikir cara. Jadi tugas kita, stop kata tidak mungkin, dan itu mungkin kita berangkat bulan depan, caranya bukan wilayah kita. Bagaimana caranya? Jangan tanya pada dirimu. Kalau ditanyakan pada dirimu akan keluar jawaban tidak mungkin. Tapi tanyakan pada Allah semesta raya yang tanpa batas. Dia yang punya cara. Tugas kita cuma satu saja. Yes, bulan depan saya umroh. Dan pasti berangkat. Karena begitu kita mengkreasi dan kita percaya dan rasakan seakan-akan kita sudah berangkat, itu tidak bisa dibantah lagi. Sudah menjadi data semesta yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesederhana itu kalau kita tahu caranya. Makanya banyak orang yang mencibir ya. Dari mana uangnya? Saya masih ingat dulu waktu mau bikin masjid ini, kita rapat berkali-kali. Dan yang keluar di rapat itu adalah pertanyaan, dari mana uangnya? Dan kalau bertanya dari mana uang, ditujukan pada orang yang tidak punya uang, yang keluar kata-kata tidak mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah akan bekerja sesuai dengan yang dikreasi oleh kita, kita percaya, dan itu seakan-akan sudah terjadi, maka semesta akan bekerja. Dan cara semesta bekerja di luar ekspektasi kita. Sama saja dengan orang yang punya uang 3 juta. Dan uangnya dipinjam oleh tetangganya. Dan kemudian uang yang dipinjam itu tidak kembali pada waktu yang dijanjikan. Kalau dia berfokus bahwa hidup dia satu-satunya adalah uang 3 juta, itu yang menyebabkan uang itu nggak kembali. Tapi kalau dia biarkan fokus itu jangan ke situ, dia fokus kepada Allah yang tanpa batas, pemilik semua semesta ini. Jangan berfokus pada uang, berfokus pada dia yang punya uang. Fokus keluar dari situ. Kemana pikiran dialirkan, kemana pikiran diarahkan, ke situ energi dialirkan. Fokus pada yang lebih besar. Apa yang terjadi? Percaya sama saya. Tetangga kita akan punya kemampuan mengembalikan uang 3 juta. Dan kita akan mendapatkan keberlimpahan yang melampaui uang itu. Nggak bisa ini diceritakan, kalian harus praktek. Makanya tadi pagi saya tiba-tiba pengen menulis kalimat singkat. Berbicara kebaikan, bagus. Tetapi melakukan kebaikan, itu yang luar biasa. Karena kalau kita berulang-ulang membicarakan kebaikan dan tidak melakukannya, kita sebetulnya sedang mengidentifikasi diri kita sebagai orang munafik. Cerita bahwa memberi itu bagus, cerita bahwa memberi itu indah, itu sudah tidak usah diceritakan lagi, tidak usah cari quotes-quotes tentang itu. Kita harus berhenti mencari itu, karena sudah tahu itu baik. Tetapi kalau itu kebaikan tidak dilakukan, seperti kita punya harta karun di gudang, sementara kita tidak punya kuncinya, maka kita tidak akan pernah bisa menggunakannya. Gak ada bedanya. Seperti kita punya banyak pengetahuan tentang kebaikan, kalau itu tidak dilakukan, gak ada gunanya.
Tugas kita adalah melakukannya dan berhenti berbicara kebaikan, mulai melakukannya. Itu saja yang dibutuhkan dalam hidup. Karena kalau kita tidak praktek, kita tidak mengalami, kita tidak akan pernah memahami. Semua pemahaman berasal dari pengalaman yang kita lakukan. Agak berat ya, mungkin saya bicara ya. Terlalu filosofis barangkali, tetapi saya coba sederhanakan dalam bahasa yang gampang untuk kalian mengerti. Sekali lagi, ketika kita menyatakan itu mungkin, bagaimana caranya? Jangan tanya caranya padamu, karena kamu akan mengatakan itu tidak mungkin. Caranya, tanyakan kepada semesta. Semesta punya cara tersendiri untuk melakukannya. Tugas kita apa? Tugas kita melakukan kegiatan seperti biasa saja. Baik, saya akan mulai satu persatu kita rinci. Ada satu pertanyaan dari saya. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan ya. Pernah nggak ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau kita mengatakan itu mungkin, caranya akan datang. Dan kita tidak bisa menciptakan cara itu, kecuali dihadirkan caranya oleh semesta dengan cara yang luar biasa. Mungkin saja pertama kali kita punya teman yang berkesadaran. Mungkin saja teman yang berkesadaran punya guru. Mungkin saja. Lewat jaringan itu pelan. Loh, akhirnya sampai pada cara itu. Begitu sampai pada cara itu terkejut. Loh, kok bisa? Dan saya kasih tahu. Kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang yang mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah bertemu cara. Tapi kalau pertanyaan dijawab oleh orang mungkin, tetapi tentu ada dasar yang melatar belakangi dia mengatakan itu mungkin. Oke, apa dasarnya? Ini saya pakai ayat biar kelihatan ngajinya. Nah, saya tampilkan nih, ada Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Kita baca pelan-pelan ya, supaya teks Arabnya bagus, diterjemahkan ke dalam Indonesianya juga bagus, translasinya tidak terdistorsi. Kita harus sabar. Man kana, barang siapa, yarju roja, berharap. Nah, yarju itu berharap, tetapi berharap ini tingkatannya sangat beragam. Nah, disitulah pikiran kita, getaran gelombang dari pikiran kita di situ yang paling penting. Kreasi pikiran kita di situ yang paling penting. Seberapa besar harapan kita? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin ketemu ayah guru, tetapi belum terlaksana sampai sekarang. Saya bilang, Anda tuh gak mau ketemu saya. Kalau mau ketemu saya, pasti ketemu. Ya? Kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan, bukan? Iya. Dan siapa yang akan ngisi saldo kita itu? Kalau kamu punya keinginan kuat bertemu saya, kemarin ada orang dari Amerika, dari Minnesota. Keinginannya kuat bertemu dengan saya. Usianya sudah 66 tahun. Beliau itu adalah konsultan IT. Jadi hebat tuh, orang Indonesia jadi konsultan IT, tinggal di Amerika, ya kemudian mendapatkan orang Amerika dan tinggal di Amerika.
Dan saatnya harus kembali ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan saya. Kalau keinginannya kuat, ya saldonya ada. Tapi kalau keinginannya tidak kuat, nggak mungkin ketemu saya. Yang dekat-dekat saja, dekat rumah saya, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuju sana, nggak akan ketemu saya. Yang ingin ketemu saya cuma perlu beras, ya dapat beras. Yang ketemu saya cuma pinjam uang, ya dapat pinjaman uang. Tapi yang ketemu saya ingin ketemu dengan jati dirinya, akan dapat. Itu yang disebut dengan roja itu. Roja itu tingkatannya sangat banyak. Terserah di frekuensi mana Anda bermain. Kalau Anda bermain di frekuensi tinggi dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan luar biasa, percaya sama saya, tidak usah berpikir cara. Karena cara urusan semesta.